Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, dan dengan syarah fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah serta berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab la ta'arudha bainal qadar wasyara'. Tidak ada kontradiksi, pertentangan antara takdir dengan syariat. Wala baina takdirihi lil ma'asi wa bughdhihi laha. Dan tidak ada kontradiksi, pertentangan antara Allah mentakdirkan maksiat dan Allah membenci maksiat tersebut. Kita baca langsung ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, wa ma'adzalik faqad amaral ibadah bi ta'atihi wa ta'ati rusulihi wa nahahum an maksiatihi. Bersamaan dengan yang sudah kita sampaikan dari pembahasan iman kepada takdir, Allah memerintahkan kepada hambanya untuk taat kepadanya dan taat kepada para rasulnya serta melarang mereka dari kemaksiatan. Wa huwa subhana yuhibbul muttaqin wal muhsinin wal muqsitin. Dan Allah mencintai orang yang bertakwa, orang yang berbuat kebaikan dan yang berbuat keadilan. Wa yarda 'anil ladina amanu wa 'amilus salihati. Dan Allah ridha kepada orang yang beriman dan yang beramal saleh. Wala yuhibbul kafirin. Dan Allah tidak cinta kepada orang kafir. Wala yarda 'anil qaumil fasikin. Dan Allah tidak ridha terhadap orang yang berbuat kefasikan. Wala ya'mur bil fahsya. Allah tidak memerintahkan berbuat kekejian. Wala yarda li ibadihil kufra. Dan Allah tidak ridha kepada hamba-hambanya kekafiran. Wala yuhibbul fasad. Dan Allah tidak mencintai kerusakan. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini ringkasnya ini sudah pernah kita sampaikan
dalam tingkatan iman kepada takdir yang ketiga, yaitu yang berkaitan dengan apa? Al-masyiah atau al-iradah. Bahwasanya kehendak Allah ada dua. Yang pertama apa? Iradah al-kauniyah. Dibolak-balik juga tidak ada masalah. Yang pertama iradah kauniyah, yaitu kehendak Allah yang pasti terjadi tapi tidak mesti dicintai. Kemudian yang kedua iradah apa? Asyariyah, yaitu kehendak Allah yang pasti dicintai tapi tidak mesti terjadi. Sebagian orang mengklaim atau meragukan akan dua kehendak Allah tersebut. Masa ditakdirkan tapi tidak dicintai? Padahal sudah kita sampaikan secara nas tidak ada pertentangan akan hal tersebut. Dan logika yang ada di tengah masyarakat atau untuk litakribil faham, mendekatkan kepada pemahaman, seperti orang minum obat. Ini perumpamaan iradah kauniyah yang pasti terjadi tapi tidak dicintai. Orang itu kalau sakit biasanya minum al-hukmu alal ghalib. Bahwasanya orang kalau sakit biasanya minum obat. Apakah ada orang yang cinta hobi meminum obat? Hah? Ada enggak? Angkat tangan di sini, ada enggak? Ya, enggak sakit, enggak ada angin, enggak ada hujan. Beli apa? Obat di apotek langsung diminum. Ada enggak seperti itu? Nah, berarti orang itu apa? Sehat atau waras? Hah? Iya, intinya al-ghalib secara umum orang itu minum obat meskipun dia bukan tidak sakit. Yang minum obat nggak sakit berarti dia sakit. Tapi intinya kita ulang lagi, orang itu secara umum nggak ada yang suka obat. Tapi ketika sakit harus dia minum obat. Dia tidak cinta, dia tidak suka minum obat, tapi terpaksa dia minum obat. Ini namanya kehendak yang tidak dia cintai, tapi dia harus apa? Lakukan. Paham? Ini perumpamaan di tengah manusia. Kalau di tengah manusia saja itu ya wajar-wajar saja. Paham ya? Yaitu kategori apa? Tidak mencintai sesuatu tapi harus dia lakukan. Paham? Karena apa? Di baliknya ada hikmahnya, ada manfaatnya. Dia minum obat padahal dia nggak suka. Tapi karena dia yakin di baliknya ada apa? Iya, meskipun harus menahan pahit, mungkin juga barangkali harganya mahal, harus dia tebus di apotek. Dia nggak suka, ya dia tidak, lebih baik beli martabak daripada beli apa? Iya, secara normal kan demikian. Tapi inilah sekali lagi contoh dalam kehidupan masyarakat, sesuatu yang tidak dia cintai, namun dia harus lakukan karena di baliknya ada apa? Hikmah. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi dari itu. Ketika Allah menciptakan iblis, Allah nggak cinta kepada iblis. Namun Allah ciptakan iblis, Allah kehendaki terciptanya iblis, karena di baliknya ada apa? Hikmah. Paham ya? Maka ini sekali lagi yang wajib diyakini. Meskipun demikian, tadi ada iradah syariah. Allah menghendaki manusia semuanya taat kepadanya. Di antaranya Allah perintahkan iblis untuk taat kepadanya. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Allah ciptakan iblis, Allah kehendaki terjadinya iblis, dan Allah takdirkan iblis tidak taat kepadanya. Paham? Jadi sekali lagi, di balik itu karena ada apa? Ada hikmah. Tidak ada pertentangan antara takdir dengan apa? Perintah Allah. Allah perintahkan manusia untuk bertauhid, namun dalam kehidupan yang nyata banyak yang berbuat apa? Syirik. Apakah ada pertentangan dalam hal ini? Tidak. Paham ya? Allah ciptakan orang musyrikin karena di baliknya ada apa? Hikmah. Di antaranya kalau nggak ada orang musyrik, nggak ngomong kita musik-musik tadi ini.
Paham ya? Intinya sekali lagi, ini sebagian hikmah yang kita ketahui. Paham dong? Ya, sekali lagi secara logika dan fakta yang ada di lapangan tidak bertentangan antara perintah Allah untuk bertauhid, untuk taat kepadanya, dengan Allah mentakdirkan adanya orang kafir, ahli bidah, ahli apa? Maksiat. Karena di balik penciptaan mereka itu ada apa? Hikmahnya. Paham dong? Ya, sekali lagi, ini yang wajib dipahami oleh setiap muslim-muslimah. Ini mungkin bisa dikatakan dalil secara akli. Kemudian dalil secara nakli, ya, secara nas, sebagaimana pembahasan sifat Allah. Allah di atas langit, namun Allah bersama hambanya. Sudah kita pernah lewati, itu nggak bertentangan. Kenapa? Secara nas Allah menggabungkan antara dia tinggi di atas al-aras, di atas langit, dan dia bersama apa? Hambanya. Sama dengan pembahasan ini. Allah dalam ayat menyatakan misalnya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan apa? Takdirnya. Kemudian ayat yang lain mengatakan, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Allah menggabungkan antara dia menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya, dengan Allah memerintahkan manusia untuk beribadah. Tidak ada pertentangan antara takdir dengan perintah apa? Syariat. Meskipun tadi banyak manusia yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Secara nas tidak ada pertentangan karena Allah menyebutkan dua-duanya di dalam apa? Nas. Paham? Paham enggak? Taib, biar lebih mantul anak tanya. Secara dalil nas tadi, ada yang bisa menjawab kenapa kok dikatakan tidak ada pertentangan antara takdir dengan syariat? Nah, katanya paham. Hah? Paham pertanyaannya? Anak ulangi. Ini kita kembali sekedar murojaah sedikit. Sudah kita bahas tidak ada pertentangan antara sifat Allah tinggi di atas langit, di atas aras, dengan Allah bersama hamba-hambanya. Secara nas kenapa nggak ada pertentangan? Karena secara nas ayat Allah menyebutkan dua-duanya. Paham? Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal arsy wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah menggabungkan dia bersama hambanya tapi dia juga di atas apa? Al-ars. Secara nas nggak ada pertentangan karena Allah menjamakan di dalam ayat tersebut. Apakah ada nas yang kontradiksi? Apakah ada dalam ayat dalam Al-Quran isu tempe suri deli? Ada enggak? Kalau ada yang mengatakan demikian, kufur ucapannya. Orangnya wallahu a'lam. Kufur atau apa? Nggak waras. Taib. Intinya ini pembahasan tauhid asma wa sifat. Kenapa tidak dikatakan bertentangan? Karena secara nas Allah menjamakan dan nggak mungkin dalam nas ada apa? Pertentangan. Paham? Nah, ini kita samakan dengan pembahasan iman kepada takdir. Tidak ada pertentangan antara Allah mentakdirkan segala sesuatu dengan perintah Allah, larangan Allah. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Quran Allah menggabungkan keduanya. Antara iman kepada takdir, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kata Allah kami ciptakan dengan takdirnya. Paham? Ini ayat tentang apa? Wajib mengimani takdir. Dalam ayat yang lain banyak Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Paham? Aqimus shalah wa atu zakah. Paham enggak? Ketika Allah menggabungkan dalam Al-Quran iman kepada takdir dengan iman kepada perintah dan larangan Allah, maka nggak mungkin ada pertentangan antara apa? Keduanya. Paham sampai di sini? Paham? Saya dites. Siapa yang bisa menjawab? Ulangi lagi. Kenapa kok tidak dikatakan bertentangan antara takdir atau iman kepada takdir dengan perintah dan larangan Allah? Simpel jawabannya. Kalau nggak ngantuk, insya Allah bisa jawab. Apa nasnya?
Hah? Allah Ismail diekspos dan Allah. Enggak, masalah takdir, masalah takdir. Nah, bismillah. Yang lain, ada yang bisa mengulang saja, itu sekedar mengulang. Nah, iya. Taib ahsan, barakallahu fiik. Anak ulang lagi, semoga nggak ngantuk. Kan judulnya tadi tidak ada pertentangan antara iman kepada takdir dengan perintah dan larangan Allah atau syariat Allah. Kalau ditanya apa dalilnya, maka kita katakan dalilnya karena Al-Quran menggabungkan antara keduanya. Antara beriman kepada takdir dan antara apa? Perintah serta larangan. Kan dalam Al-Quran banyak iman kepada takdir dan juga apa? Iman kepada perintah serta larangan Allah. Betul enggak? Kalau tidak beriman kepada perintah larangan Allah, kufur, kafir, keluar dari Islam. Tidak ada perintah salat misalnya, kafir. Wa aqimu as-shalah. Maka apa? Ketika Allah menggabungkan antara iman kepada takdir dalam Al-Quran dengan iman kepada perintah Allah, tidak mungkin ada apa? Pertentangan antara takdir Allah dan perintah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara dalil an-naql Al-Quran. Demikian pula dalil secara akal. Ya, secara akal tadi. Ketika Allah menggabungkan antara wajib mengimani takdir dan wajib mengimani tadi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ala kullin, kita baca syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan. Lama qarara Syekh rahimahullah al-qadar bi maratibi al-arba' al-ilmi wal kitabati wal masyiati wal irada wal khalqi wal ijad wa anna ma min syai'in yahdus illa wa qad alimahullah wa katabahu wa sya'ahu wa aradahu wa aujadahu bayyana huna annahu la ta'arudha baina dzalik wa baina kaunihi amral ibad bi ta'atihi wa nahahum an maksiyatihi. Setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang 4 tingkatan iman kepada takdir, yaitu mengimani tentang ilmunya Allah, catatan takdir, mengimani kehendak Allah dan Allah yang menciptakan segala sesuatu, bahwasanya segala sesuatu tidak mungkin terjadi kecuali Allah sudah mengetahuinya, mencatatnya dalam Lauhul Mahfuz dan Allah menghendakinya. Kemudian di sini beliau menjelaskan tidak ada pertentangan antara iman kepada takdir tersebut dengan 4 tingkatannya, dengan Allah memerintahkan hambanya untuk taat kepadanya dan melarangnya dari kemaksiatan. Bahkan kalau mau kita tambah, ada sebuah surat yang sering antum dengar ketika sholat Jumat, dan di situ ada penggabungan 2 hal ini. Ada yang bisa jawab? Biasanya antum kalau hari Jumat sering dengar surat apa? Yasin atau Al-Baqarah? Hah? Salat Jumat. Kedawan kalau Al-Baqarah. Hah? Surat apa? Ya sabbihisma rabbikal a'la. Perintah bertasbih. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Dia yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Lanjutkan. Walladzi qaddara fahada. Dan dia Allah yang mentakdirkan. Ini salah satu iman kepada takdir. Ya, sebuah surat yang sering kita dengar ketika salat Jumat, namun berapa banyak di antara kita yang nggak ngeh. Ya, di situ ada apa? Iman kepada takdir. Dalil tentang pembahasan kita. Allah gabungkan antara perintah bertasbih kepadanya dan mengimani masalah apa? Takdir. Walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang mentakdirkan. Ya, dalam awal surat Al-A'la ini Allah gabungkan perintah syariat bertasbih mensucikan Allah
dan sekaligus mengimani apa? Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari itu, fahada, dan dia Allah yang memberikan petunjuk. Dan di antara petunjuk Allah, kata para ulama, al-hidayatul aman, hidayah secara umum. Wahadainahun najdain, dan kami berikan kepada manusia dua jalan. Jalan kebaikan, jalan kejelekan. Iya, Allah yang mentakdirkan, tapi Allah tidak memaksa manusia berbuat kejelekan. Buktinya apa? Dalilnya apa ini? Allah telah mengatakan kami telah memberikan petunjuk kepada manusia dua jalan. Ya, tinggal manusia yang memilih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang berkehendak silakan dia beriman, siapa yang berkehendak silakan dia apa? Artinya apa? Manusia Allah berikan ya iradah, kehendak dalam dirinya. Ya, makna iman kepada takdir bukan mengimani Allah memaksa manusia berbuat, tidak. Dan itu sekali lagi secara dalil nas, wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Manusia kafir, manusia jadi ahli bidah, manusia jadi ahli maksiat, itu diantara sebabnya karena apa? Dia sendiri yang memilih, nggak ada paksaan dari Allah. Ya, sekali lagi, iman kepada takdir bukan berarti mengimani Allah memaksa manusia berbuat kejelekan, kekufuran, kebid'ahan, tidak. Makanya dalam ayat tadi, faman syaa, barang siapa yang berkehendak silakan dia kafir, barang siapa berkehendak silakan dia apa? Intinya tadi, manusia itu punya kehendak. Paham dong? Ya, makanya tidak ada pertentangan antara takdir dengan syariat. Kenapa? Karena manusia punya pilihan. Ini perintah Allah, ini larangan Allah. Silakan dilaksanakan atau tidak. Namun, ya kalau ditinggalkan perintah Allah, jangan salahkan kalau ada adab yang menimpanya. Fala yalumanna illa nafsah. Jadi sekali lagi, yang ditekankan di sini jangan pernah berasumsi atau berkeyakinan iman kepada takdir itu berarti Allah memaksa manusia berbuat kejelekan, berbuat maksiat, tidak. Ya, karena tadi alladzi khalaqa fasawwa, dia Allah yang menciptakan, Allah al-Khaliq. Ya, Allah alladzi qaddara, yang mentakdirkan, iya, tapi Allah fahada, dia yang memberikan hidayah, petunjuk, yaitu tadi petunjuk kepada kebaikan, kepada kejelekan. Ini jalan tauhid, jalan syirik. Kalau dia mengikuti jalan tauhid, petunjuk kepada at-tauhid, ya dia apa? Mendapatkan surga Allah, itu bifadlillah. Kalau dia memilih jalan kesyirikan lalu masuk neraka kekal abadi selama-lamanya, jangan salahkan kecuali dirinya apa? Sendiri. Paham dong? Ini seperti yang sudah pernah kita sampaikan, ada jalan di depan keluar masjid ini, ada dua jalan, ke kanan atau ke kiri misalnya. Kita beritahu atau takmir beritahu, sebelah kanan awas, banyak kesesatan, banyak penyimpangan, banyak kejahatan. Banyak garong, banyak begal. Jangan lewat situ. Paham? Sudah dikasih peringatan. Tapi ngeyel tetap lewat situ juga. Misalnya. Paham? Kemudian kalau dia nangis gugung-gugung karena kena begal, maka sang takmir mengatakan apa? Salamu. Paham? Jadi nggak ada apa paksaan. Sudah dikasih apa? Warning, peringatan. Hati-hati. Ini sekali lagi walillahi masalu ala. Allah sudah memberikan tadi petunjuk. Maka setiap muslim muslimah wajib beriman kepada takdir. Segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Tapi manusia telah diberikan pilihan antara berbuat baik atau berbuat yang jelek. Allah perintahkan berbuat yang baik. Allah larang dari berbuat kejelekan. Tidak ada pertentangan antara takdir dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wala baina takdirihi wuqu'al ma'siyah wa bughdahu laha, dan tidak ada pertentangan antara Allah mentakdirkan terjadinya maksiat dengan Allah membenci kemaksiatan. Ini juga sama. Secara nas Allah menjamakan antara keduanya. Ma mana'aka anta juda lima khalaqtu biyadayya.
wahai iblis, apa yang mencegahmu sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tangan? Allah sudah mentakdirkan iblis tidak akan mungkin sujud kepada Adam. Allah sudah mengetahui sejak azal, tapi tetap Allah perintahkan iblis sudah sujud. Bukan berarti Allah memaksa dia nggak sujud, enggak ada. Makanya Allah katakan tadi, apa yang mencegahmu wahai iblis tidak mau sujud kepada Adam? Iblis menjawab, ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Menurut logikanya iblis, yang diciptakan dari api lebih mulia. Yang lebih mulia gak layak sujud kepada yang diciptakan dari tanah tadi. Ini iblis Allah laknat, Allah takdirkan terlaknat. Meskipun tadi Allah sudah perintah, namun dia tetap ngeyel. Dia menentang perintah Allah dengan logikanya. Makanya kata para ulama, orang yang menentang perintah Allah, firman Allah dengan akalnya, maka dia mengikuti jejak iblis. Paham dong? Iblis tetap Allah perintah. Paham dong? Meskipun dalam ilmunya Allah yang azali, dalam lahul mahfud, dia tertulis, tercatat, tidak mungkin sujud kepada Adam alaihi assalam. Sekali lagi, Allah mentakdirkan iblis seperti itu, bukan berarti Allah memaksa. Paham dong? Iblis yang memilih, dia tidak mau sujud kepada Adam, karena apa tadi? Logikanya, kata dia mengatakan dia lebih baik daripada Adam. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Faqaluhu wa ma'adzalik ay ma'akauni subhanahu walladhi alimal asya' wa qaddaraha wa katabaha wa aradaha wa aujadaha faqad amral ibad bi ta'ati wa ta'ati rasulihi wa nahahum an maksiatihi. Kata-kata bersama dengan yang demikian itu maksudnya tadi ketika sudah dijelaskan oleh Syekhul Islam 4 tingkatan iman kepada takdir, Allah memerintahkan hamba untuk mentaatinya, mentaati Rasulnya dan melarangnya dari kemaksiatan. Kama dalat ala dzalik adillatun katsiratun minal kitabi was sunnah. Dalilnya sangat banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Misalnya juga dalam hadis, misalnya hadis tentang masalah Allah mencatat takdir makhluk dalam Lahul Mahfud. Innallaha kataba maqadir khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard. Allah mencatat takdir makhluk dalam Lahul Mahfud 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini wajib mengimani takdir. Namun Rasul juga mengatakan, idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Antum mina bil qadari khairi wa syarri. Dalam hadis, dalam sunnah Rasul dijelaskan wajib mengimani takdir. Namun dalam hadis juga ada perintah, adalah larangan. Tidak ada pertentangan antara takdir dan perintah serta larangan Allah Subhanahu wa taala. Amara fiha bi ta'awana lil ma'siyah wa la ta'aruda fi dzalik. Wajib mengimani takdir, ini tercantum dalam ayat, dalam hadis, dan sekaligus dalam ayat, dalam hadis ada perintah Allah, ada larangan Allah, dan tidak ada pertentangan di antara keduanya. Kama yadhunnu ba'dud dullal. Ini kenapa kok dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Karena sebagian orang yang sesat mengira ada pertentangan antara kedua hal itu. Tentunya tadi para pengikut iblis yang menggunakan akal piciknya. Nggak masuk akal. Masa dikatakan orang itu sudah ditakdirkan bermaksiat, lalu apa gunanya? Ada perintah, adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pernah kita sampaikan, masalah iman kepada takdir itu rahasia ilahi. Kalau tidak paham nasnya, tidak paham dalil-dalilnya, diam. Kata Rasul, idza dzukral qadar
fa'amsiku. Apabila disebut masalah takdir, maka diamlah. Kata ulama, diam kalau tidak paham dalil tentang pembahasan iman kepada apa? Takdir. Makanya Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wa aslul qadar sirrullahi ta'ala fi khalqihi lam yattali alaihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Asal takdir itu rahasia ilahi. Malaikat yang dekat dengan Allah, Rasul yang diutus oleh Allah tidak tahu rahasia takdir tersebut. Wa ta'ammuk wa nadhar fi dzalik dzari'atul khidlan wa sulamul hirman. Adapun mendalam-dalami masalah takdir, kata ulama, tanpa ilmu, tanpa dalil, maka itu adalah jembatan menuju kepada kesesatan. Kemudian dibawakan ayat la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat demikian, namun manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'ariduna baina syara' wal qadar. Kelompok sesat tersebut mereka mempertentangkan antara perintah Allah, larangan Allah dengan masalah takdir. Ya, kemudian dibahas yaqulu Syekh rahimallah fi hadzal maudhu' fi risalati at-tadmuriyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallah, beliau punya kitab akidah yang lain yang berjudul At-Tadmuriyah. Ya, beliau punya banyak karya-karya ilmiah tentang akidah. Yang paling simpel akidah wasitiyah. Kemudian ada akidah Al-Hamawiyah Al-Kubra. Ada pula At-Tadmuriyah. Nah, dalam kitab Tadmuriyah, beliau berkata, wa ahlud dalal inqasamu ila thalathi firaqin. Kelompok sesat dalam bab takdir. Kelompok sesat dalam bab takdir itu terbagi menjadi 3 kelompok. Sekali lagi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kelompok sesat dalam bab takdir itu terbagi menjadi 3 kelompok. Majusiyatin, kelompok yang dinisbatkan kepada Majusi. Wa musyrikiyatin, kelompok yang mengikuti jejak kaum musyrikin jahiliyah. Wa iblisiyatin, kelompok yang mengikuti jejak iblis. Kita baca apa definisi 3 kelompok tersebut. Fal majusiyah, kelompok majusiyah, alladzina kadzabu biqadarillah wa in amanu bi amrihi wa nahyihi. Kelompok Majusiyah, mereka mendustakan takdir Allah. Yaitu mengatakan manusia berbuat tanpa takdir kehendak Allah. Makanya mereka dinisbatkan kepada Majusi karena ada kemiripan dengan pengikut agama Majusi. Ini yang sudah pernah kita sampaikan, kelompok Majusi mereka meyakini ada 2 Tuhan di alam semesta ini. Tuhan cahaya alias Tuhan kebaikan dan Tuhan kegelapan alias Tuhan apa? Kejelekan. Ini kelompok kafir Majusi. Nah, kelompok sesat dalam tubuh kaum muslimin ada yang mirip dengan mereka, yaitu kelompok Al-Qadariyah An-Nufah. Mereka mengatakan yang baik ciptaan Allah, yang jelek ciptaan manusia. Manusia berbuat maksiat murni kehendaknya, murni ciptaannya, nggak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah. Mereka menafikan kehendak Allah, padahal Allah mengatakan wa ma tasyauna illa an yasya'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah apa? Berkehendak. Paham dong? Contoh ya, maling misalnya, dia sudah punya niat, dia sudah tekad sudah untuk nyolong. Mungkin jam 2, biasanya berapa kalau maling itu? Hah? Semoga bukan pengalaman ya. Baik, biasanya kan demikian, jam 2, jam 3 orang lagi pulas-pulasnya tidur, dia apa? Mau nyolong misalnya. Ya, sudah tekad, sudah ada kehendak, sudah siap semuanya. Ya, tiba-tiba misalnya ada, ya mungkin ada orang yang tuan rumah yang mau dicuri barang mobilnya, misalnya dia lagi apa? Sholat tahajud, dengar suara yang ngajinya. Artinya apa? Dia taubat. Paham ya? Ada kehendak, tapi kalau Allah nggak berkehendak, nggak mungkin apa?
terjadi. Atau karena ada apa keamanan lewat, ya, atau karena dia ngingu anjing. Namun ya anjing untuk apa? Jaga rumah kan tidak ada masalah, paham? Atau jaga angsalah sudah. Ya, intinya berapa banyak mereka nggak melakukan kejahatan tersebut karena apa? Tadi Allah tidak menghendaki. Paham? Sekali lagi, ini yang dikatakan kelompok Majusi umat ini yang dinamakan kelompok Qadariyah yang meyakini manusia berbuat jelek murni kehendaknya tanpa campur kehendak Allah. Ini sesat, menyesatkan. Paham? Sekali lagi, ini ada kemiripan dengan kelompok Al-Majusi tadi. Fagulatum angkarul ilma wal kitab. Ini sudah kita sampaikan. Kelompok Qadariyah ada dua. Yang ekstrem dan yang moderat. Yang ekstrem, mereka mengingkari ilmunya Allah dan catatan takdir. Apa status hukum mereka menurut para ulama? Kelompok Qadariyah yang ekstrim. Kafir. Contoh siapa salaf yang mengkafirkannya? Jangan kafir nggak tahu. Siapa yang mengkafirkan Pak RT? Jangan. Ulama salaf. 6. Abdullah bin Umar. Siapa lagi? Masa nggak ingat? Imam siapa? Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, nazilul qadariyah bil ilmi fa in angkaru kafaru. Jika mereka mengingkari, mereka kafir. Taib ala kullin. Ini kelompok Qadariyah yang ekstrim. Dikafirkan oleh para ulama karena mereka mengingkari ilmunya Allah. Kemudian yang moderat wa muqtasiduhum, ini yang kita makan tadi, moderat. Yang pertengahan di antara mereka angkar umuma masyiati wa khalqi wa qudrati. Mereka mengingkari keumuman kehendak Allah. Yaitu tadi, manusia berbuat maksiat katanya tanpa campur tangan takdir Allah, tanpa ada kehendak dari Allah sama sekali. Ini yang dinamakan kelompok Qadariyah yang moderat, meskipun nggak kafir tapi apa? Sesat ahli bid'ah. Wa haulai humul mu'tazilah wa man wafaqahum. Kelompok ini masuk dalam kategori al-mu'tazilah. Ini mungkin pernah kita sampaikan, kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin itu terkadang mengadopsi dari berbagai macam kelompok yang lainnya. Paham? Terutama di zaman ini. Sebagian misalnya kelompok Harokah, dia ikut Sufi, dia juga ikut Syiah Rafidah, dia juga ikut Asy'ariyah dan seterusnya. Mengkolaborasikan semua ajaran sesat. Paham? Kelompok Mu'tazilah itu dalam bab takdir, kelompok apa? Al-Qadariyah. Wal firqatu tsaniyah, kelompok sesat yang kedua dalam bab takdir, al-musyrikiyah, yang mengikuti jejak kaum musyrikin jahiliyah, yaitu alladzina aqarru bil qada'i wal qadar wa angkarul amra wan nahya, yaitu mereka yang mengikrarkan, mengimani takdir Allah, tapi mereka mengingkari perintah dan larangan Allah. Apa dalilnya? Firman Allah, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Orang-orang musyrikin jahiliyah mengatakan, seandainya Allah berkehendak, kami tidak akan berbuat syirik. Dan demikian pula dengan nenek moyang kami, dan kami tidak mengharamkan sesuatu apapun. Ini yang sering disampaikan oleh para ulama tentang manusia-manusia yang berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat. Kenapa inti kok nggak sholat? Kenapa kok inti jadi begal? Sudah takdir Allah. Ini kelompok apa? Al-musyrikiyah. Mereka apa? Mengimani takdir Allah, tapi mengkambing hitamkan apa? Takdir dalam perbuatan maksiat. Bang, kalau tadi kelompok Al-Majusiyah mengingkari takdir, kaum musyrikiyah mengimani takdir. Cuma bedanya tadi, kalau masalah perintah dan larangan,
kelompok musyrikiyah, mereka apa? Mendustakan. Tidak mau mentaati, tidak mau meninggalkan larangan Allah dengan alasan apa? Sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka sekali lagi, ini yang wajib untuk disampaikan kepada umat. Tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam masalah apa? Maksiat. Mohon maaf, misalnya ada orang yang nyolong tadi, mencuri, ditangkap, kemudian mengatakan, ya, jangan kamu marah sama saya karena saya tidaklah menjadi pencuri kecuali apa? Dengan takdir Allah. Ini kalau antum bisa bayangkan, kalau dia ditempeleng, ya, dia ketawa atau dia ampun-ampun. Ya, kalau ketawa berarti masuk ke RSJ. Ya, dia mohon ampun-ampun. Ya, kalau dia berhujjah dengan takdir ketika mencuri, maka sama. Ketika ditempeleng, apa? Jangan kau marah karena apa? Saya tidak menempelengmu kecuali dengan apa? Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelompok yang sesat yang kedua dalam bab takdir, yaitu berhujjah dengan takdir dalam masalah apa? Maksiat, seolah-olah Allah memaksanya berbuat apa? Kejelekan tersebut. Ini yang dikatakan kelompok al-musyrikiyah yang mengimani takdir cuma kebablas, ya, sampai apa? Mengkambing hitamkan takdir. Orang musyrikin mengatakan seandainya Allah nggak mentakdirkan kami musyrik, kami nggak mungkin menjadi orang apa? Enak ngomongnya, paham? Ya, sama dengan tadi. Orang yang ini juga kisahnya ada pada zaman Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab, ketika didatangkan pencuri mau dipotong tangannya, dia protes kepada Umar bin Khattab, ya Khalifah, malah tenang, sabar, aku tidak mencuri kecuali dengan takdir Allah. Maka kata beliau, demikian pula aku tidak memotong tanganmu kecuali dengan apa? Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga sama dengan kasus tadi. Orang yang dolim, kemudian dia tidak mau disalahkan dengan alasan sudah takdir. Ini perlu apa? Kasih. Baik, kita lanjutkan ba'dal adzan insyaallah taala. Wallahu taala alam. Saya ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Inti dari kelompok yang kedua, sebagaimana kata Syekh tadi, kelompok al-musyrikiyah, mereka mengimani takdir, namun mereka mengingkari perintah dan larangan Allah. Mereka kebablas dalam mengimani takdir, sampai tadi berhujjah dengan takdir dalam masalah apa? Maksiat. Pertanyaannya, boleh tidak berhujjah dengan takdir dalam masalah musibah? Boleh tidak? Hah? Boleh. Taib, apa dalilnya? Hah? Iya, ringkasnya hadis, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dan minta tolong kepada Allah. Lau asabaka syai' fala taqul law kana kada la kana kada wa kada. Kalau engkau ditimpa musibah, jangan mengatakan seandainya. Walakin kul qadarullah. Namun katakanlah sudah takdir Allah. Dalam masalah musibah, boleh orang berhujjah dengan apa? Takdir. Apa bedanya dengan yang maksiat tadi? Kalau masalah musibah, manusia nggak ada pilihan. Ya, dalam masalah apa? Musibah. Ya, sudah berhati-hati jalan di pinggir misalnya, namun ada orang yang ngawur lah dalam mengendarai kendaraannya sehingga apa? Nah, dia nggak kepingin ketabrak. Paham? Dia sudah berusaha, namun ini qadarullah. Paham ya? Nggak ada pilihan. Ini namanya apa? Musibah. Makanya boleh berhujjah dengan takdir dalam masalah apa? Musibah. Karena manusia nggak ada pilihan. Sakit misalnya. Ada orang yang milih sakit? Nah, tidak ada. Ya, tiba-tiba sakit. Ya, maka apa? Boleh berhujjah dengan takdir. Makanya dia disuruh Rasul mengatakan, kalau engkau ditimpa musibah, katakan kul qadarullah. Ini sudah takdir Allah. Paham? Namun dalam masalah maksiat tidak boleh berhujjah dengan takdir. Kenapa? Karena manusia ada pilihan antara iya atau tidak berbuat kemaksiatan tersebut. Ya, kita semuanya pasti ada istilahnya perang batin ketika mau berbuat
kebaikan atau perbuat kejelekan. Betul enggak? Ya atau tidak? Artinya kita ada pilihan. Makanya tidak boleh berhujah dengan takdir dalam masalah maksiat. Karena kita ada apa? Pilihan. Faman sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur. Paham? Ada masalah musibah, nggak ada pilihan. Ini salah satu alasan kenapa boleh berhujah dengan takdir dalam masalah musibah. Karena manusia nggak punya pilihan. Sedangkan maksiat, manusia ada apa? Pilihan. Maka tidak boleh berhujah dengan takdir dalam masalah maksiat. Kemudian juga dalilnya tadi, yaitu kelakuan orang musyrikin. Orang yang berhujah dengan takdir dalam masalah maksiat itu tasabuh, mengikuti jejak orang musyrikin. Kata orang musyrikin, seandainya Allah mentakdirkan kami nggak berbuat syirik, nggak mungkin kami berbuat apa? Padahal mereka sudah didakwai oleh Rasul. 10 tahun Rasul, pertama di Mekah, hanya dakwah qulu la ilaha illallah tuflihu. Melarang mereka berbuat kesyirikan. Namun justru Rasul apa? Dicaci maki, dilempari kotoran. Paham? Ini sekali lagi, tidak ada alasan mereka mengkambing hitamkan takdir. Paham? Mereka ada pilihan. Cuma mereka tadi mendustakan perintah Allah untuk mengesahkannya dalam al-ibadah. Wal firqatu salisa, kelompok yang ketiga yang menyimpang dalam bab takdir di sini, kata Syekhul Islam, wahumul iblisiyah, kelompok yang mengikuti jejak iblis. Alladzina aqarru bil amrain, yang mana mereka ini mengikrarkan dua hal, takdir dan perintah. Mengimani takdir, mengimani perintah dan larangan Allah. Walakin namun mereka ja'alu hadza tanaqudan minar rabbi subhanahu wa ta'ala. Namun kelompok iblisnya ini mempertentangkan antara perintah Allah dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'anu fi hikmati wa adlihi, dan mereka mencela hikmah Allah dan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama yudkar dzalik an iblis muqaddamuhum, seperti yang disebutkan tentang tokoh mereka yaitu iblis tadi. Ketika Allah menciptakan iblis dan Allah perintahkan sujud kepada iblis, dia mengimani, khalaqtani, engkau menciptakan aku ya Allah. Mengimani apa? Takdir Allah. Dia mengimani juga diperintah oleh Allah, tapi dia pertentangkan. Dalam artian tadi iblis protes bahwasanya kenapa kok Adam yang dimuliakan, sedangkan apa? Adam diciptakan dari tanah, sedangkan dia iblis diciptakan dari api, dan api menurut logikanya iblis lebih mulia daripada apa? Ini yang dimaksud oleh Syekhul Islam. Iblis mengimani dua hal tersebut, mengimani takdir Allah, bahwasanya Allah yang menciptakannya, Allah yang mentakdirkannya, dan Allah juga memerintahkannya, tapi dia mempertentangkan dengan alasan tadi dia tidak layak diperintah karena dia yang lebih mulia dibandingkan Adam alaihi assalam. Nah, wal maksud, intinya kata Syekh di sini, anna hadza mimma takawwalahu alud-dhalal. Tiga kelompok tadi intinya ada pada kelompok-kelompok sesat. Ada yang mengimani sebagian, menolak sebagian, ada yang mengimani semuanya, tapi dijadikan tadi pertentangan. Wa amma ahlul huda wal falah fayu'minuna bihada wa hada. Adapun orang yang beriman yang sesungguhnya, ahlus sunnah, tentunya mengimani semua hal itu dan tidak saling apa? Mempertentangkan. Wa yu'minuna bi anna Allah khaliqu kulli syai' wa rabbu wa malikuhu. Ahlus sunnah, orang yang beriman yang sejati, mengimani Allah sang pencipta segala sesuatu. Wa ma sya'akana wa ma lam yasha' lam yakun wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mengimani Allah yang menghendaki segala sesuatu, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Kemudian wa ahata bi kulli syai'in ilma wa kulli syai'in ahsahu fi imamin mubin. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab tadi At-Tadmuriyah. Intinya ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim muslimah, mukmin mukminah mengimani Allah mentakdirkan segala sesuatu dan dia
ya mengimani Allah menciptakannya untuk dia diperintah, untuk dia dilarang. Ayat sabul insanu an yutraka sudah. Allah mengatakan, apakah manusia mengira dia diciptakan begitu saja? Kata Imam Asy-Syafi'i, bal yu'mar wa yunha. Bahkan manusia itu diperintah dan dilarang. Ya, ini sekali lagi, seorang muslimah wajib meyakini semua Allah takdirkan dan manusia semua diperintah oleh Allah dan dilarang. Wajib untuk meninggalkan larangan Allah, wajib untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dalam urusan akhirat. Contoh yang lebih simpel lagi dalam urusan dunia. Kita wajib meyakini kalau Allah mentakdirkan manusia itu kenyang, pasti dia apa? Pasti apa? Pasti tidak. Kalau Allah mentakdirkan si B kenyang, pasti akan apa? Tapi semua itu harus melalui proses apa? Hukum sebab akibat. Paham? Kita imani, iya semua Allah takdirkan. Tapi ada hukum sebab akibat yang harus dijalankan oleh manusia. Nggak mungkin dia bisa kenyang tanpa apa? Percaya enggak? Atau ada yang nggak percaya? Hah? Kalau nggak ada yang percaya, silakan. Kita mau kasih hadiah. Jangan makan seminggu misalnya. Bisa kenyang enggak? Kalau saya takdirkan kenyang, pasti kenyang. Coba seminggu nggak bisa makan. Hah? Sama dengan masalah perintah dan larangan. Bahwasanya nggak mungkin kita bisa meraih surga Allah. Nggak mungkin bisa meraih kebaikan di dunia wal akhirat tanpa melaksanakan perintah, meninggalkan apa? Ada hukum sebab akibat. Ya, orang itu nggak akan mungkin pinter tanpa apa? Belajar. Innamal ilmu at-ta'allum. Jangan pernah mengatakan kalau saya ditakdirkan jadi alim seperti Imam Syafi'i, nggak usah belajar atau duduk di majelis sambil tidur sampai selesai. Jadi alim, nggak mungkin, mustahil. Ada hukum sebab akibat. Itu juga diantara apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya diimani. Saya nggak mungkin kenyang tanpa makan. Ya, sekali lagi, dan itu semua dengan apa? Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengimani takdir, mengimani perintah dan larangan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebih. Itu sekali lagi hukum ya sebab akibat. Sudah selesai. Ya, baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.